Mereka kan cerita Pancasila kalau lagi banyak orang yang dibaptis atau kalau Muhammadnya lagi saya gundulin, saya kulitin, nah baru mereka cerita Pancasila tuh. Dia juga ngakui Injil juga, Taurat juga, Zabur juga kan, Enggak, Injilnya gitu Quran Pak. beda. Yesusnya nggak disalib. Quran itu adalah kitab hoax. Kalau disinggung sudah pasti nanti berantem Pak, bunuh-bunuhan. Sampai ini ya, sampai Pancasila itu benar-benar bisa ditegakkan. Bagaimana orang itu bisa harus hati-hati nih Bang, mengerikan itu. respect, ya, orang bisa respect. Karena masalahnya Pancasila itu saya lihat dari media massa itu ya, orang-orang Islam itu sudah nggak pernah teriak-teriak Pancasila lagi loh. Yang teriak-teriak Pancasila itu orang-orang minoritas semua loh. Ya, saya sudah jarang dengar lihat di YouTube semua. Apalagi YouTube-nya Christopher apa mualaf-mualaf atau orang-orang Islam itu. Udah nggak ada cerita Pancasila mereka. Udah nggak urusan. Mereka kan cerita Pancasila kalau lagi banyak orang yang dibaptis atau kalau Muhammadnya lagi saya gundulin, saya kulitin, nah baru mereka cerita Pancasila tuh. Ya, karena nggak bisa menang debat lawan saya, baru cerita Pancasila. Nah itu kayak Muhammad nginjili orang Islam, nginjili orang Quraisy, begitu kalah langsung lakum dinukum waliyadin. Nah, macam gitu kan. Nah, kalau saya melihat kasusnya sama tuh ya. Sekarang ini posisinya gitu. Kayak kita ini kalau sekarang lagi cerita ini kan kita lagi apa getol-getol ini kan. Nah, nanti tiba-tiba Muhammad saya kulitin kan. Oh, langsung orang Islam Pancasila, Pancasila, dia teriak Pancasila, Pancasila kan. Nah, mereka nggak mikir, mereka sendiri banyak yang nggak Pancasila. Itu yang terjadi ya. Jadi mereka baru cerita Pancasila kalau udah kepepet. Kalau sudah banyak yang dikristenkan, kalau sudah kelihatan wah langsung Paul ini mengkhianati Pancasila. Wah, mereka tahu Pancasila aja lebih tahu saya, lebih hafal, lebih katam saya Pancasila daripada mereka. Kan lucunya begitu kan. Ya itulah. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu ini. Pak Indonesia Makmur, silakan. Oke, Shalom Pastor Ya, Pak Paul, Indonesia. Shalom Pak Jenderal. Pak Jenderal, kalau melihat situasi ini, situasi dengan COVID dengan lain sebagainya radikal itu, kita tuh ngeri Pak. Bahkan kemarin tuh sempat saya bertanya dengan bonus demografi ya, 57% kaum muda itu sampai 57% bonus demografi. Kenyataan itu para pemuda-pemuda itu juga takut. Jadi saya pernah dia bercerita bahwa pada waktu dia mengadakan apa itu saya kurang anu, tapi dihadang dibawakan golok dan terus terang aja dia ngeri. Jadi kalau bertimpa-timpa begini, saya ini pengen juga selain dari Pancasila yang masih dirancang dengan Pak Jenderal, apa tindakan kita dengan kaum bonus demografi, kaum milenial untuk mengatasi hal-hal seperti ini, Pak. Jadi secara ini kalau saya lihat itu nyebar teror, ketakutan sudah dari sektor segala arah. Dan baru saja itu profesor dokter dari dosen ITS, termasuk guru besar, Daniel Muhammad Sapa itu, dia berteriak bahwa pada era pemerintahan Jokowi, untuk melakukan pembunuhan massal, itu bukan main-main Pak. Ya kalau saya ngomong, tapi ini seorang profesor di ITS ngomong begitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa istilahnya ya selain itu neror dan anti pemerintahan yang sah dan legitimate. Jadi saya minta saran masukan dari Pak Jenderal, apa-apa yang harus kita lakukan untuk
kaum milenial gede banget loh Pak, 57%. Itu. Terus itu kalau sama dengan Pastor Paul bagaimana kita itu kan ada 4 kitab yang disahkan, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Hah? Taurat, Yang ngajari Injil, siapa itu Pak? Yang disahkan Pak? Yang ini ngesahkan kan siapa Pak? katanya kalau yang di anu apa istilahnya diterima di kaum Nah, bedanya Islam nggak itu disahkan Pak. bukan Beda. disahkan ya, dia Taurat, Injil, Zabur, Quran itu diapakan Pak? Istilahnya kan Oh, sudah ada. Quran itu kitab hoax kuncung itu Pak levelnya Pak. Majalah Bobo itu Ya, Pak. tapi kan dia juga ngakui Injil juga, Taurat juga, Zabur juga kan. Enggak. Injilnya Gitu ya Quran Pak. beda. Yesusnya nggak Hmm. disalib. Quran itu adalah kitab hoax Pak. Tidak pernah Muhammad ketemu sama Allahnya. Kedua, di dalam Quran juga mereka bingung. Wah, Hmm. kepada Musa turunkan Torah, kepada Daud Zabur, kepada Isa Injil. Yohanes Pembaptis sebelum Yesus dibaptis sudah memberitakan Injil, Pak. Nah, Injil yang mana lagi nih? Nah, karena memang Quran itu kita bingung, Pak. Ya terus bagaimana jalan masuk supaya kita itu bisa bicara kepada non-Kristen supaya juga Non-Kristen kan mereka bukan itu cuma bisa Islam aja, Pak. memahami Non-Kristen secara itu perlahan. selama ini kita di framing bahwa non-Kristen itu cuma Islam saja. Jadi dunia ini hanya Islam, Kristen, dan Yahudi. Coba seluruh Indonesia kalau ditanya dunia ini cuma Islam, Kristen, dan Yahudi. Orang Buddha nggak dianggap, orang Hindu nggak dianggap. Pak, saya kemukakan fakta yang benar bahwa penduduk Indonesia itu kalau istilahnya radikal itu sebetulnya kecil dan toanya mereka yang dibesar-besarkan termasuk yang demo di barusan ini ya, demo berisik itu kan digemborkan sampai 200 ribu. Padahal Gelora Bung Karno itu cuman kapasitas 77 ribu. Kalau saya lihat kan istilahnya kan dibesar-besarkan toanya. Padahal kenyataan kalau di lapangan kita kalau bicara dengan non Kristen itu enjoy saja. Ya, Nah, jadi begini, bagaimana Pak. ya Menurut diajari Pak, riset dari Pak. Amerika, Pew Mm. Study, itu udah terbukti ya, 70% orang Islam di Indonesia itu menghendaki syariah Islam. Nah, nanti rencananya hari Rabu kita akan membahas ya bagaimana Amin Ma'ruf sudah menginstruksikan agar semua BPD itu dijadikan bank syariah. Itu persiapan untuk mendirikan negara khilafah itu. Kalau sistem perbankan jadi, cuma tinggal ditekan tombol, selesai itu ekonomi syariah. Mau nggak mau konstitusi harus ganti. Harus ganti. 2024. Itu sebabnya Ya, saya gubrak-gubraknya tambah keras, mereka tambah iya, panik, tambah kalap. ini minta tolong dengan Pak Jenderal, dengan Pastor Paul, bagaimana kita ini yang di Indonesia bisa bicara atau istilahnya itu nggak ngajak berantem istilahnya. Toh mereka juga istilahnya bisa diajak omong secara enak gitu ya. Nggak bisa, Pak. Masuknya Mana ada orang Islam bisa diajak ngomong enak, Pak? Saya belum pernah ketemu, Pak. Begitu dia orang Islam dengan keislamannya, orangnya pasti udah nggak bisa diajak ngomong. Mau profesor sekalipun, mau dokter sekalipun, yaitu contohnya Amin Rais itu. Jadi tolol, Pak. Nah, Pak contohnya Amin Ma'ruf itu, biar wakil presiden juga jadi on. Ya, itu Pastor profesor Pak. Iya, rektornya universitas apa itu yang bilang Jokowi ada jinnya. Terus ada bekas menteri yang dokter siapa itu yang mencium tangannya si yang di Lombok itu yang tukang menggandakan uang itu. Asal udah profesor doktor, begitu dia tampilkan keislamannya, jadi tolol, Pak. Itu harus diakui. Pak Paul bantah sedikit ya, bantah saya. Boleh. Pada waktu Ahok kasusnya itu betul-betul Islam yang dijolimi sehingga begitu banyak masanya. Tetapi Pastor Paul juga harus melihat kasusnya berisik itu tidak banyak, tidak sehebat kasusnya Ahok. Dari situ saja saya punya penilaian bahwa yang radikal itu tidak juga banyak kok Pak. Katakanlah dengan Islam Nusantara kita itu masih punya power. Nggak punya, Pak.
itu kasusnya Habib Rizik karena TNI-nya berani, Pak. Pak Dudung. Kalau enggak juga kelar, Pak. Kalau tidak ada Pak Dudung, itu kan instruksinya Jokowi kan instruksi yang kata-kata bersayap. Tiba-tiba Pak Dudung melaksanakannya dengan cara begitu, meresponinya itu saya sejak kaget. Semua teman-teman saya yang punya informasi A1 semua di Jakarta, itu semua bilang itu inisiatif pribadi. Dan Pak Dudungnya terus naik. Karena nggak ada yang berani, Pak, cuma Pak Dudung doang. Ya kan, terus Pak Dudungnya naik sekarang jabatannya. Pastor Paulku sayang, Jokowi itu tidak menginjak kanan dan kiri, tapi Jokowi itu hanya maju dan mundur serta diam. Siapapun presidennya, kalau era sekarang mumet, Pak. Makanya saya juga maju. Kalau Jokowi tidak berpihak kanan dan kiri, dia tetap maju atau diam atau mundur. Saya lihat langkahnya, dia tetap menjaga keutuhan NKRI. Itu. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Karena saya tidak pernah percaya politikus. Saya tidak pernah percaya politikus karena saya pernah bergaul dengan mereka semua. Kelihatannya berantem semua di atas. Di bawah bagi-bagi juga, Pak. Bagi-bagi semua. Makanya Jokowi harus share dengan Amin Ma'ruf. SBY harus share dengan JK. Tahun pertama juga sama. Saat JK itu jadi wakil, ya kan, dia himpun segala kekuatan massa. Habib Rizik itu memang kurawanya hilang semua, tetapi sebetulnya di kalangan atas itu mereka sudah atur strategi barisan. Kalau nggak mungkin semua perda syariah itu bisa jalan di Indonesia. Serem loh, Pak. Semua perda di Indonesia ini, hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali kantong Kristen, itu sudah syariah loh, Pak. Tinggal dibalik aja undang-undangnya. Selesai. Sementara orang-orangnya, walaupun orang Kristen, orang Islam itu tinggal 60% saja jumlahnya, tapi mereka makin radikal dan makin berani, makin terang-terangan. Semua teriak-teriak khilafah nggak ada yang ditangkap. Nggak ada orang teriak-teriak khilafah ditangkap. Rizik pun tuduhannya bukan karena khilafah loh, Pak. Itu menunjukkan nggak berani Jokowi. Kalau memang Jokowi itu punya nyali, ya harusnya dia tuduhannya si Rizik ini adalah makar. Karena memang jelas-jelas makar. Nah, tapi kan nggak berani, pakainya COVID. Karena jelas-jelas melanggar. Ya kan, terus dihukum yang berat lewat COVID itu. Tapi harusnya hukumnya makar, supaya yang lain tahu bahwa itu makar. Tapi kan sekarang enggak, jadi abu-abu. Kesalahannya Rizik ini bukan makar, tapi dianggapnya COVID, Pak Prokes. Bapak Pasturku, Habib Rizik itu kena tuduhan salah satunya pasal pemberatan itu yang pasal berapa? Itu yang ancaman hukumannya tinggi, Pak. Iya, Jangan tapi semua salah, prokes, Pak. Tapi semua kasusnya prokes semua, Pak. Seolah-olah itu prokes. Tapi lihat kalau kita bukan masalah seolah-olah, Pak. Jadi harus jelas. Misalnya ini polisi di Indonesia itu udah sering nih maling walet, nanti masuk penjaranya gara-gara ngerampok bank BCA. Nanti kalau dia maling sepeda motor, nanti bisa masuk penjaranya gara-gara narkoba. Padahal itu bener-bener nggak pernah dia jadi bandar atau apa, tapi bisa tukar kepalanya, hukumannya bisa yang aneh-aneh begitu. Nah, Rizik itu juga sama. Nah, nanti kasusnya apa, nanti bisa kenanya apa. Itu sudah biasa di Indonesia begitu. Nah, justru sebetulnya menurut saya, itulah yang membuat Indonesia itu nggak maju-maju. Karena nggak jelas. Ini kalau Rizik, Pak. Kita itu diajari caranya untuk memulai biarpun sedikit, Pak. Diajari cara-caranya. Kalau ditebarkan kengerian-kengerian, kita lihat TV aja udah ngeri tiap hari. Justru makanya kita sebarkan roh keberanian di sini dengan teman-teman turun ke jalan, kita bikin buku Pancasila. Oh, itu adalah perlawanan loh, Pak. Buku Pancasila ini adalah perlawanan minoritas loh, Pak. Perlawanan minoritas buku Pancasila ini. Kelihatannya cuma buku ya. Kelihatannya cuma buku. Tapi itu adalah buku yang ada isinya. Jadi bukan. Terus karakter untuk membangun milenial itu ya Pak Pastor juga tahu lah karakter kita untuk kadang-kadang kan juga malas baca dan lain sebagainya. Kan ini kan tidak hanya timbul dari
Pancasila saja, tetapi dari unsur kebudayaan, bahkan mungkin dari Betul. musik juga itu yang bisa mempersatukan Indonesia. Betul. Terus dari segala sektor, maka dari itu kita harus diajari gitu loh Pak, bagaimana jalan masuk kita untuk bisa menyadarkan mereka dengan tanda petik tanpa dia itu merasa tersinggung. Kalau disinggung sudah pasti nanti berantem Pak, bunuh-bunuhan. Nah itu kan kita memang ketakutan kita itu seperti itu. Jangankan kita, Enggak. pemuda aja Jadi udah begini, takut Pak. kok. Kalau masalah bunuh-bunuhan itu sudah dari dulu Islam begitu, Pak. Iya betul. Jadi kita udah, kalau kita masih takut dengan itu nanti kita capek, Pak. Karena tujuan Iya. mereka memang memframing minoritas supaya takut. Baik orang-orang Kristen yang menjadi pejabat pun takut tuh, Pak. Iya, betul. Orang Kristen yang pejabat aja takut. Kenapa? Karena di framing terus. Nanti begini loh, nanti PGI-nya aja takut. Justru itu makanya kalau ditanya harusnya bagaimana, ya inilah tindakan kita. Mungkin buku, diakonia, gila-gilaan. Ya, terus kita mulai tunjukkan ya, YouTubers Kristen, mereka sudah mulai upload semua video-video. Itu titik baliknya aja kasusnya saya kan Jawa Pos. Itu kalau kemarin Jawa Pos, entah dia memang bijaksana dan arif, atau dia kejebolos di channel kita, udah tanggung di-upload, dia udah masuk sini, ditonton orang banyak, ya kan udah kadung ya. Tapi Metro aja nggak berani naikkan yang interview dengan saya. Tetapi begitu masuk Jawa Pos itu 750.000 view ya. Itu lihat komentarnya semua. Itu kayak membangkitkan orang sekali loh Pak. Komentar-komentarnya itu benar-benar menyadarkan orang-orang itu 95% itu semua komentarnya itu udah kayak si orang siap. Ayo kita jalanin. Lumayan Pak, 1 juta orang itu banyak ya untuk menggerakkan. Nah makanya ini kita gerakan diakonia ini adalah baru awal Pak. Ini kita baru test the water Pak. Dan ternyata kita bisa kumpulkan uang. Selama kita kumpulkan uang di YouTube kita ini sudah 1 miliar loh Pak. Iya. Nah, makanya ini kita bilang kemarin kan Pastor, saya tetap optimis bahwa kita ini punya Islam Nusantara yang seringkali Islam saya abangan. Iya, jangan dibilang abangan toh sayangku. Jangan dong. Kalau Nusantara saya nggak percaya, Pak. Saya tidak percaya Gus Yakut, Pak. Loh, bukan, Pak. Bukan Islam Nusantara atau Islam Indonesia lah. Dia memilih dengan posisi seperti ini, dia memilih diam. Dan itu seringkali saya tanya ya. Jadi mereka memilih lebih diam dari tak diam saja daripada ribut. Tapi dalam hati kecilnya dia tetap menolak ajaran itu. Tetapi yang satunya yang radikal itu karena diam, dia merasa diberi kebebasan teriak bermacam-macam. Terus catatan ya Pak Paul, masjid itu saya lihat aja di posisi Surabaya dan di desa-desa sekarang itu udah banyak maju-maju dan bahkan pasang AC semua. Pasang AC masjid-masjid yang dan bahkan saya bilang waduh gembira saya. Jadi istilahnya di lantai 2 dan dipasang banyak itu di desa di kampung itu banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa dari Islam sendiri, Islam Indonesia itu juga prihatin sebetulnya, cuman tidak berani ngomong lah. Pastor ajari saya ini supaya bisa ngomong. Ikut kelas evangelis Pak. Makanya sering ngomong di sini juga menjadi bagian dari ininya kita. Misalnya contoh ya, beberapa teman-teman lihat kesaksian teman-teman ya. Bahkan dulu lawan-lawan kita pun yang dulu musuhin kita pun di sini, akhirnya sekarang masuk dan mereka mulai mencoba memahami apa yang kita bicarakan di sini. Makanya kayak tadi ada Pak Junior, saya biarkan dari dia nggak percaya, skeptik dengan Pancasila, nanti suatu ketika dia akan menjadi pendukung Pancasila. Beberapa teman-teman masuk ke sini dulu, akhirnya pada ngaku Pak, dulu saya tuh nggak suka dengan channel ini. Ya mereka gitu kan. Sekarang mereka justru membuka banyak sekali wawasan-wawasan di channel ini, sejarah maupun tentang Pancasila yang mereka banyak dipelintir-pelintir oleh khilafah dan mereka tahunya justru Pancasila yang dari khilafah. Begitu dibuka di sini, wah kaget semua mereka. Iya. Terima kasih sama Pak Paul. Jadi juga mudah-mudahan
channel ini bisa begitu. Makanya saya izinkan semua untuk bicara, ya, terus debat, ya, kadang-kadang dengan keras begitu. Saya kadang-kadang biarkan supaya teman-teman terbiasa mengumumkakan ide-idenya itu, walaupun ada yang mengintimidasi dalam tanda kutip gitu ya. Atau makanya saya juga pengen teman-teman itu nampakkan wajah waktu ini, waktu tampil itu, karena itu akan menularkan roh keberanian. Kayak Pak Indonesia Maju Ya. ini hebat, Pak. Saya tinggal di Indonesia, berani nampakkan wajah, Ya, saya ngomong pun saya tajam, tinggal itu di penting, Pak. Indonesia dan saya sudah berani karena saya cinta Indonesia. Iya, Jadi itu penting, Pak. cuma satu untuk Pak Jenderal, contohnya sudah ada Pak Junior, itu termasuk bonus demografi. Mereka bimbang kok ngomong Pancasila udah dipelontar-pelontir dari Ya, istilahnya itu kita enggak paham ya. Itu salah satu contoh daripada pemuda kita 57% Pak Jenderal. Ya, Mohon dipikirkan nasib-nasibnya itu Pak. iya. Saya Oke. ngitungnya Iya. malah lebih.